Puji Tuhan, selamat pagi jemaat-jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur buat pagi hari ini. Kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik buat kebaikan Tuhan yang kami rasakan di pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar dapat menjadi kekuatan pelajaran dalam kehidupan kami. Berarti hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membacakan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di Roma 5 ayatnya yang pertama. Roma 5 ayat yang pertama, beginilah firman Tuhan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah benar karena iman. Kita garis bawahi kata iman. Apa itu iman? Iman menurut Ibrani 11 ayatnya yang pertama adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman berarti percaya. Di ayat ini Paulus menjawab bagaimana manusia dibenarkan di hadapan Allah. Ayub 25 ayat 4a mengatakan, bagaimana manusia dibenarkan Allah dan bagaimana iman yang dilahirkan perempuan itu bersih. Kita sebagai manusia tidak boleh membenarkan diri kita sendiri, melainkan hanya Allah yang dapat membenarkan kita. Mari kita buka Alkitab kita di Lukas 18 ayatnya yang ke-9. Setelah ayat yang 9, kita langsung ke ayatnya yang ke-14. Beginilah firman Tuhan, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, ayatnya yang ke-14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Puji Tuhan. Manusia juga tidak bisa membenarkan dirinya dengan hukum Taurat. Hukum Taurat berarti aturan atau ketetapan yang dibuat oleh Allah. Roma 3 ayat 20 mengatakan, sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat manusia dapat mengenal dosa. Di sini kita harus mengerti Allah memberikan hukum Taurat kepada kita. Hukum Taurat bukan untuk membenarkan manusia, tetapi tujuannya adalah hukum Taurat. Lewat hukum Taurat kita akan mengenal dosa. Jadi hukum Taurat tidak bisa membenarkan kita. Di Galatia 3 ayat 11 mengatakan, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Puji Tuhan. Di sini kita tidak boleh berharap dibenarkan oleh hukum Taurat. Karena kalau kita berharap dibenarkan, maka kita hidup di luar kasih karunia. Karena lewat hukum Taurat, kita akan mengenal yang namanya dosa. Mari kita buka Alkitab kita di Roma 7 ayatnya yang ke-7. Beginilah firman Tuhan, jika demikian, apakah hendak kita katakan, apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Puji Tuhan, maksud utama pemberian Taurat adalah untuk menjelaskan definisi dosa kepada manusia. Jadi, dengan apa manusia dapat dibenarkan? Yang pertama, manusia dapat dibenarkan dengan Allah itu sendiri. Dan yang kedua, dengan anugerah Allah. Dan yang ketiga, dengan iman. Yang keempat, dengan darah Yesus. Mari kita bahas keempat poin ini bersama-sama. Jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama, dengan Allah itu sendiri. Kita buka Alkitab kita di Roma 8 ayatnya yang ke-30. Roma 8 ayat yang ke-30. Inilah firman Tuhan. Dan mereka yang ditentukannya dari semula
mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Puji Tuhan. Jika kita sudah menjadi serupa dengan gambar anaknya, kita akan menjadi serupa dengan Allah. Dan kita akan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi itu tidak membuat kita menjadi serupa dengan Allah. Di Roma 8 ayat 29 mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang kedua, dengan anugerah Allah, yang tertulis di dalam Roma 3 ayatnya yang ke-24. Roma 3 ayatnya yang ke-24. Beginilah firman Tuhan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Dengan anugerah Allah. Manusia dengan segala usahanya tidak akan bisa membenarkan dirinya. Entah hidup dengan cara berpuasa, membaca Alkitab, melakukan kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melayani, beribadah dengan rajin, melakukan kebaikan, itu semua tidak bisa membenarkan manusia. Karena apa? Karena manusia mudah jatuh ke dalam dosa. Karena keinginan daging. Manusia yang berdosa hanya bisa dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Dibenarkan berarti bukan karena usaha dan tindakan kita, melainkan karena kuasa anugerah Tuhan. Dan yang ketiga, dengan iman. Di sini orang Yahudi di ayat yang ke Roma 5 ayat yang pertama tadi, orang Yahudi sombong dengan apa yang mereka lakukan. Demikian juga kita sebagai manusia, seringkali apa yang kita lakukan, kita merasa sombong karena kita tahu kita bisa melakukan itu. Seringkali kita menyombongkan diri dengan apa yang kita lakukan. Yang keempat, dengan darah Yesus. Yang tertulis di Roma 5 ayatnya yang ke-9. Yang berkata demikian, lebih-lebih kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Darah Yesus adalah satu-satunya obat untuk dosa kita sebagai manusia. Dan darah Yesus jugalah yang menghapus dosa kita. Lewat darahnya, banyak orang yang percaya. Lewat darahnya juga, kita semua dapat diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita patut mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus karena lewat darahnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada yang perlu kita sombongkan dari apapun yang kita lakukan. Karena semuanya karena anugerah Tuhan. Semuanya dari Tuhan Yesus kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang kami dengar dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan melaksanakan aktivitas kami. Biarlah Tuhan, Tuhan tuntun kami, ajari kami Tuhan. Biarlah Tuhan sepanjang aktivitas kami sepanjang hari ini dapat menyenangkan hati Tuhan dan dapat menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami awali pagi hari ini bersama-sama dengan Engkau. Kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Terima kasih. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Selamat menjalankan aktivitas. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam Yesus Tuhan